Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bimgul Saputra, saya dari kelas 3A. Di sini saya ingin buat video tentang membahas penegakan hukum oleh kepolisian serta proses pengadilan, khususnya yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video saya ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai peran kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, serta bagaimana hubungan kerja antara kepolisian, jaksa, dan pengadilan dalam proses peradilan di Indonesia. Oke, penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa penegakan hukum yang adil, profesional, dan transparan, maka keamanan masyarakat tidak akan terjamin. Oleh karena itu, memahami peran polisi dan lembaga peradilan sangat penting bagi kita sebagai warga negara. Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang tinggi, dan berkembangnya sosial ekonomi yang cepat, memiliki dinamika hukuman tersendiri. Polda Sumatera Selatan sebagai institut kepolisian di tingkat provinsi memegang peran penting dalam menjaga ketertiban, mengantisipasi tindak kejahatan, menegakkan hukum, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di seluruh kabupaten atau kota. Selama kurang lebih 15 menit saya akan memaparkan informasi secara runtun, dimulai dari gambaran umum kepolisian Sumatera Selatan, kemudian tugas-tugas kepolisian, serta jenis-jenis penegakan hukum, hubungan polisi dan dengan pengadilan, hingga tantangan yang dihadapi serta upaya peningkatannya. Yang pertama, gambaran umum kepolisian di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan atau Sumsel terdiri dari berbagai kabupaten dan kota seperti Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Pali, Prabu Muli, Muara Enim, Banyuasin, dan lainnya. Masing-masing daerah memiliki karakter sosial dan kondisi keamanan yang berbeda. Di tingkat provinsi, Polda Sumatera Selatan membawahi berbagai Polres dan Polsek. Tugas kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan kriminalitas, tapi juga pencegahan kejahatan, pengawasan lalu lintas, penanganan bencana, pengamanan bagi masyarakat, dan edukasi hukum. Polda Sumatera Selatan juga memiliki salah satu satuan khususnya seperti Distreskrimum, Distreskrimsum, Ditres Narkoba, Ditlantas, Brimob, Sabara, Propam, Intelkam. Keberagaman satuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan oleh satu bagian saja, melainkan melalui koordinasi banyak unit sesuai bidang masing-masing. Selain itu, kondisi geografis Sumatera Selatan yang luas, dari daerah perkotaan hingga pedesaan, bahkan daerah rawan dan perairan, menjadi tantangan dalam penyebaran dan mobilitas aparat kepolisian. Karena itu, setiap Polres dan Polsek memiliki kebijakan pengamanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Kemudian yang kedua, tugas, fungsi, dan penerapan kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, polisi memiliki 3 fungsi utama: memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut penjelasan yang lebih rinci. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian bertugas memastikan wilayah Sumatera Selatan aman dari gangguan kriminalitas maupun konflik sosial. Hal ini dilakukan melalui patroli rutin, pengamanan objek vital, koordinasi dengan pemerintah daerah, pengawasan kegiatan masyarakat, pengamanan acara beserta seperti event olahraga,
keagamaan, dan budayanya. Kemudian, menegakkan hukum. Inilah fungsi yang paling dikenal masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pembuatan berkas perkara, pelimpahan kejaksaan. Kepolisian mengikuti standar hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia dan menjamin proses yang adil. Kemudian, melindungi dan melayani masyarakat. Polisi juga memberikan layanan seperti pembuatan laporan kehilangan, pengurusan SIM, penanganan kecelakaan, pengamanan masyarakat saat terjadi bencana, pemberian edukasi seperti sosialisasi bahaya narkoba, keselamatan berkendara, atau hukum pidana. Kemudian yang keempat, pencegahan kejahatan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan preventif dan preventif seperti razia penyuluhan serta patroli di daerah rawan kejahatan. Kemudian yang kelima, pembinaan masyarakat atau Binmas. Unit Binmas melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kemudian, tahapan penegakan hukum oleh kepolisian. Menegakkan hukum bukan proses yang instan. Berikut tahapan lengkap yang dilakukan polisi. Yang pertama, penerimaan laporan. Masyarakat yang menjadi korban atau saksi dapat melapor ke Polsek atau Polres. Polisi akan mencatat laporan tersebut dalam laporan polisi atau LP. Kemudian yang kedua, penyidik. Polisi mencari bukti permulaan apakah benar telah terjadi tindakan pidana. Kemudian penyidikan. Jika bukti awal cukup, penyelidikan meningkatkan status menjadi penyidikan. Polisi mencari tersangka, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, melakukan olah TKP, dan membuat berita acara pemeriksaan atau BAP. Kemudian yang keempat, penangkapan. Jika ditemukan bukti cukup, polisi berhak menangkap tersangka sesuai prosedur hukum. Terus yang kelima, penahanan. Penahanan tersangka dapat ditahan jika dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Kemudian yang keenam, pelimpahan berkas kejaksaan. Berkas perkara dikirim ke jaksa untuk diteliti. Jika belum lengkap, jaksa mengembalikannya untuk dilengkapi. Jika lengkap, status menjadi P21. Kemudian ketujuh, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Setelah P21, polisi menyerahkan tersangka dan seluruh bukti kepada kejaksaan. Kemudian yang kedelapan, proses pengadilan. Pada tahapan ini, tugas kepolisian selesai dan proses hukum diserahkan kepada jaksa dan hakim. Ini adalah mekanisme standar penegakan hukum di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Dan yang keempat, bentuk-bentuk penegakan hukum di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki berbagai jenis kasus yang sering ditangani kepolisian. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, penanganan kasus narkoba. Penanganan kasus narkoba, Sumatera Selatan termasuk daerah yang rawan peredaran narkoba. Polisi sering melakukannya, yaitu penggerebekan rumah atau gudang penyimpanan. Kemudian penangkapan kurir dan bandar, operasi antik, sosialisasi bahaya narkoba di sekolah. Kemudian yang kedua, kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan seperti begal, perampokan, dan pencurian sering terjadi terutama di perkotaan seperti kota Palembang dan Banyu-Asin. Polisi menangani dengan yang pertama yaitu patroli malam, tilang elektronik, razia kendaraan, operasi singkat musi. Kemudian yang ketiga, kriminalitas umum. Kasus seperti penganiayaan, KDRT, pengeroyokan, dan penipuan menjadi saksi sehari-hari yang ditangani oleh Polres dan Polsek. Kemudian kebakaran hutan atau lahan. Kebakaran hutan atau lahan adalah masalah besar di Sumatera Selatan. Polisi bekerja sama dengan TNI, BNPB, dan pemerintah daerah untuk menangani kebakaran serta menindak pelaku pembakaran lahan. Kemudian kejahatan siber atau cybercrime. Seiring perkembangan teknologi, polisi juga menangani penipuan online, penyebaran hoax, hacking, dan
kejahatan digital lainnya. Dan yang keenam, pelanggaran lalu lintas. Satlantas menindak pengedaran yang melanggar aturan, melakukan razia surat kendaraan, serta menangani kecelakaan lalu lintas. Kemudian hubungan polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Itu ada di nomor 5, hubungan polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum melibatkan 3 lembaga, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hubungan ketiga disebut sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Berikut penjelasannya. Itu kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah berkas selesai, polisi menyerahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan meneliti berkas dari kepolisian. Jika P21, jaksa menerima tersangka dan barang bukti, jaksa bertindak sebagai penuntut umum di pengadilan. Kemudian pengadilan hakim memeriksa seluruh bukti, mendengarkan saksi, membawa dakwa, jaksa dengan membela terdakwa, hingga akhirnya menjatuhkan putusan. Pengadilan negeri yang berperan di Sumatera Selatan antara lain Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Prabu Muli, Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri Kayu Agung, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Pengadilan Negeri Muaraenim, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Lahat, Pengadilan Negeri Musirawas. Hubungan polisi dengan pengadilan sangat penting. Tanpa kerjasama yang baik, proses hukum tidak bisa berjalan efektif. Kemudian yang keenam, tantangan penegakan hukum di Sumatera Selatan. Dalam praktiknya, ada sejumlah tantangan yang dihadapi kepolisian Sumatera Selatan, antara lain meningkatkan kriminalitas perkotaan. Kemudian daerah seperti Palembang sering menjadi fluktualisasi angka kriminal. Kemudian peredaran narkoba. Jaringan narkoba terus berkembang sehingga kepolisian harus meningkatkan taktik penyelidikan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak masyarakat yang takut melapor, malas mengurus BAP, atau kurang memahami proses hukum. Kemudian yang keempat, letak geografis yang luas. Beberapa daerah sulit dijangkau sehingga penanganan kasus memerlukan waktu lebih lama. Kemudian yang kelima, minimnya bukti digital. Pada kasus cybercrime, penyidikan memerlukan teknologi dan kemampuan khusus. Kemudian yang keenam, kebakaran hutan atau lahan. Masalah kebakaran hutan atau lahan di Sumatera Selatan sering melibatkan area yang sangat luas dan memerlukan koordinasi lintas instansi. Kemudian yang ketujuh, upaya peningkatan kepolisian penegakan hukum. Agar penegakan hukum semakin baik, kepolisian melakukan berbagai upaya seperti modernisasi peralatan seperti kamera, etle, drone, dan alat deteksi kebakaran. Peningkatan pelatihan anggota khususnya di bidang siber dan kejahatan khusus. Kemudian kerjasama dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Program penguatan kehumasan agar masyarakat memahami informasi yang benar. Mengaktifkan aplikasi pelayanan publik seperti SPKT, online, dan eSIM. Peningkatan transparansi dalam penyidikan agar masyarakat secara percaya pada proses hukum. Dan yang kedelapan, peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Keamanan tidak bisa hanya tergantung pada polisi. Masyarakat juga memiliki peran penting seperti melaporkan tindak mencurigakan, menjadi saksi yang jujur, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, berpartisipasi dalam siskamling, mematuhi aturan hukum dan lalu lintas, menghindari penyebaran berita bohong, mendukung upaya pemberantasan narkoba. Kerjasama antara masyarakat dan aparat akan membuat Sumatera Selatan semakin aman. Baik, demikianlah penjelasan lengkap mengenai peran kepolisian dan penegakan hukum, serta proses pengadilan yang ada di Sumatera Selatan. Kita telah membahas bagaimana polisi bekerja, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidik, hingga penyerahan kasus ke kejaksaan pengadilan.
Kita juga lebih melihat bahwa hubungan antara polisi, jaksa, dan hakim sangat penting dalam memastikan hukum berjalan dengan adil dan transparan. Tanpa koordinasi yang baik, proses hukum tidak akan efektif. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita sebagai warga negara dan memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai penegakan hukum dilakukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai dengan akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ada video wawancara terhadap pandangan masyarakat tentang penegakan hukum, pengadilan, kepolisian di Sumatera Selatan ini. Nanti saya akan mencoba menggeser satu atau dua orang untuk saya wawancarai untuk pandangan dan pendapat masyarakat di sekitar. Halo Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang penegakan hukum dan pengadilan kepolisian di Sumatera Selatan ini? Menurut saya, polisi di Sumatera Selatan sudah cukup baik dalam menjaga keamanan, terutama dalam menangani kasus narkoba dan kejahatan di jalanan. Tapi masyarakat juga berharap patroli bisa lebih sering, terutama di malam hari. Bagaimana pendapat Kakak tentang pengadilan di kepolisian di Sumatera Selatan ini? Proses pengadilan sudah berjalan dengan sesuai aturan, tapi kami berharap lebih transparan dan cepat supaya kasus tidak berlarut-larut. Harapan Kakak tentang kedepannya tentang kepolisian yang ada di Sumatera Selatan ini? Harapan saya, polisi dan pengadilan makin tegas, adil, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kalau masyarakat dan aparat bekerja sama, Sumatera Selatan pasti lebih maju. Terima kasih Kak. Sesungguhnya saya sudah mau diwawancara. Terima kasih banyak. Oke, Kak. Baik, itu saja yang saya sampaikan tentang pendapat dan wawancara terhadap masyarakat di sekitar. Kemudian saya minta maaf bila ada kesalahan kata, bila ada kesalahan yang omongan saya yang tidak pada tempatnya, mohon saya maafkan. Kepada Allah saya merangkul. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.